Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kali ini kita belajar tentang turunan fungsi parameter. Jadi inti dari turunan fungsi parameter ini adalah kita turunkan satu-satu ya. Kita turunkan variabel y, kita turunkan terhadap variabel y dan variabel t. Kita turunkan variabel y dan variabel x terhadap variabel lainnya. Kenapa? Karena variabel lainnya itu ada di dalam fungsi x dan fungsi y, sebagaimana nanti yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sebagai pengantar, jadi jika diberikan fungsi parameter dengan persamaan x sama dengan ft, jadi fungsi x itu ya variabel yang dia pakai adalah t, kemudian fungsi y variabel dipakai juga adalah t. Kita dapat menyatakan dalam bentuk sederhana seperti ini: y sama dengan fungsi h, kemudian fungsi h ini variabel di dalam variabel yang digunakan adalah x. Kemudian x ini fungsinya adalah ft, di mana di dalam fungsi f ini adalah variabelnya adalah t. Jadi sebenarnya ini adalah hampir sama dengan fungsi berantai juga ya, cuma cara kerjanya berbeda ya. Nah, kalau aturan rantai kemarin kita pakai seperti ini: dy per dt sama dengan dy per dx dikali dengan dx per dt. Nah, kalau di dalam turunan fungsi parameter ya kita turunkan berdasarkan parameternya. Jadi fungsi y kita turunkan terhadap t, nah seperti ini. Kemudian dx-nya kita turunkan terhadap t juga. Nah, seperti itu. Ada syaratnya di sini, dx dibagi dt tidak boleh sama dengan 0. Contoh, tentukan dy per dx dari fungsi parameter berikut. Ini. Jadi kita turunkan satu-satu ini terhadap variabelnya. Nah, ini fungsi pertama x sama dengan t. Kemudian fungsi yang kedua adalah y sama dengan 2t dikurangi dengan t berpangkat 2. Nah, untuk menyelesaikannya ini ingat saja konsepnya. Tadi rumusnya adalah dy per dx itu sama saja dengan dy per dt ini dx per dt. Jadi ini x nya ini ya kita turunkan terhadap t, dx per dt. Ini y nya kita turunkan terhadap t juga ya, karena variabel yang digunakan di sini adalah variabel t. Jadinya dy per dt juga. Ya, hanya yang jadi aturan di sini y-nya selalu di atas dan x-nya selalu di bawah ya, d per x. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah, sekarang poin pertama ini kita bisa selesaikan. Langsung saja ke sini. A sama untuk poin A itu adalah dy per dx sama dengan dy per dt dibagi dengan dx per dt. dy per dt nya ini kita turunkan terhadap t, jadinya 2 dikurangi dengan 2t. Makanya di sini adalah 2 dikurangi dengan 2t. Kalau ini kita turunkan terhadap t, jadinya kan 1, jadinya per 1. Nah, setelah seperti ini kita bawa ke dalam variabel x atau y.
Nah, kalau masih ada variabel t-nya, ya kita hilangkan variabel t-nya, kita konversi ke variabel x atau y. Nah, ini kan, ini sederhananya ini 2/2t dibagi 1 itu kan sama saja 2/1 dikurangi dengan 2t dibagi dengan 1. Itu sama saja dengan 2/1 kan sama dengan 2 dikurangi dengan 2t. Nah, sekarang 2t-nya ini kita kembalikan ke variabel x dengan y. Kita ketahui dari soalnya adalah x itu sama dengan t. Nah, kalau yang dibutuhkan adalah 2t, artinya saya kali 2 ini. Kalau saya kali 2 jadinya ini adalah 2x sama dengan 2t. Ini 2t sudah sama dengan di sini. Makanya 2 dikurangi dengan 2x. Makanya di sini hasilnya adalah 2 dikurangi dengan 2x. Nah, begitu saja, simple cara kerja kalau untuk fungsi parameter. Berikutnya B. Yang diketahui adalah fungsinya x sama dengan 5 cos 2t, y sama dengan minus 5 dikali dengan sin 2t. Jadi ini fungsinya satu-satu. Kita turunkan ini terhadap t, x-nya kita turunkan terhadap t, jadinya dx per dt. Y-nya kita turunkan terhadap variabel t, jadinya dy per dt. Ikuti konsep lagi ini, maka kita akan dapat hasilnya. B. Nah, ini ya. Apa tadi fungsinya? Saya tulis ulang. X sama dengan 5 cos 2t. Saya tulis di sini. X sama dengan 5 cos 2t. Kemudian y sama dengan minus 5 sin 2t. Y sama dengan minus 5 sin 2t. Oke. Nah, sekarang ini kita turunkan terhadap variabel t semuanya. Oke. Ya. Kalau saya turunkan ini terhadap t, dx per dt-nya itu sama dengan terhadap t. Jadi 5-nya ini sebagai konstan. Kita turun t ini ya, cos 2t. Jadi seperti ini sebenarnya. Cos 2t. Jadi turunan cos adalah min sin, dalam kurung min sin 2t. Nah, 2t nya ini kita turunkan lagi menjadi kali dengan 2, jadinya 5 kali 2 10, minusnya ini ada di depan, minus 10 sin 2t. Ini juga terhadap variabel y, jadinya terhadap variabel t ya, dy per dt sama dengan minus 5 turunan sin cos 2t. 2t nya kita turunkan terhadap t jadi kali 2. 2 kali minus 5 sama dengan minus 10 cos 2t. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Ingat konsepnya tadi, dy per dx itu sama saja dy per dt bagi dx per dt.
Daya per dt nya kita sudah dapatkan ini, kita tinggal substitusi sini minus 10 cos 2t. Oke. Kemudian ini dx per dt nya adalah minus 10 sin 2t. Nah, oke, sudah ini. Nah, langkah selanjutnya ini kan mati, sisa cos 2t dibagi dengan sin 2t. Ini tidak bisa mati ya, cos 2t dengan sin 2t nya dengan 2t nya di bawah, tidak boleh ya. Nah, sekarang kita lakukan manipulasi. Nah, di sini kan masih ada variabel t nya, jadi kita bawa ke dalam variabel x dan y. Jadi cos 2t kita sudah cos 2t yang kita tahu di sini dengan sin 2t. Nah, kalau seperti ini ya tinggal kita manipulasi dari soal atas, soal yang sebelumnya ini dengan yang ini, y sama dengan minus 5 sin 2t. Nah, caranya, di sini kan ada cos 2t, jadi saya akan peroleh di sini saja ya, x sama dengan 5 cos 2t. Jadinya cos 2t itu sama saja dengan x dibagi dengan 5. Ini 5 nya, ini kan cos ini ya, ini 5 nya pindah ruas ke kiri, jadinya x per 5 kan, x per 5 sama dengan cos 2t, itu sama saja cos 2t sama dengan x per 5. Berikutnya sin 2t. Nah, kita ambil dari fungsi y sama dengan minus 5 sin 2t, jadinya sin 2t kita peroleh dari sama dengan y dibagi dengan minus 5. Nah, dari sini kita ubah cos 2t yang ada di sini dengan sin 2t yang ada di sini. Cos 2t nilainya adalah x per 5 nih. Kemudian sin 2t nilainya adalah y per 5 minus 5 ya, atau minus 5 minus y per 5. Nah, tinggal kita sederhanakan ini bentuknya. Ingat saja konsepnya, ini a per b c per d itu a dikali d ditambah dengan b dikali c, a dikali dengan d dibagi dengan b dikali dengan c. 5 x dikali dengan 5 ya 5x dibagi dengan 5 dikali dengan minus y sama dengan minus 5y, 5 nya mati, minus x per y, atau ini ya mati, ini sisa x per minus y sama dengan minus x per y. Contoh 3, ini x sama dengan e berpangkat 2 theta, y nya sama dengan e berpangkat 4 theta dikurangi dengan 3e berpangkat 2 theta tambah 1. Saya pindahkan lagi ya, x sama dengan e berpangkat 2 theta, x sama dengan e berpangkat 2 theta, kemudian y sama dengan e berpangkat 4 theta, y sama dengan e berpangkat 4 theta dikurangi dengan 3e berpangkat 23 kurangi 3e berpangkat 2 theta tambah 1. Oke, 4 theta itu ya, ini 2 theta. Nah, konsepnya tadi turunkan satu-satu terhadap masing-masing variabelnya, variabel fungsinya. Kalau dia variabel fungsi x, turunkan terhadap theta. Kalau dia fungsinya y adalah turunkan terhadap theta juga fungsinya.
Nah, untuk yang pertama ini, ya artinya dx per d theta. Jadinya, nah kalau telah berlalu materi tentang Euler ya di materi pertama kalau tidak salah, turunan E berpangkat X itu sama saja dengan nilainya sendiri, fx f aksen X sama dengan E berpangkat X. Kenapa? Karena di sini variabelnya 1. Nah, kalau koefisiennya 1 di sini. Kalau di sini koefisiennya 2, artinya di dalamnya ini kita turunkan lagi. Nah, sama halnya dengan ini. Ya, dx per d theta itu harusnya sama dengan, kalau dia E berpangkat X, jadi turunannya adalah E berpangkat X juga. Kalau dia turunannya sini adalah fungsinya adalah E berpangkat 2 theta, maka di sini turunnya adalah E berpangkat 2 theta juga. Tapi karena di sini masih bisa kita turunkan lagi menghasilkan sesuatu, maka ya kalau ini 2 theta diturunkan lagi menjadi 2 dikali dengan 2, makanya di sini 2e berpangkat 2 theta. Kalau di sini kan saya turunkan x sisa 1, jadi sebenarnya di sini adalah kali 1 di sini. Jadi hasilnya adalah ini ya, 2e berpangkat 2 theta. Nah, dengan cara yang sama untuk dy per d theta ini jadinya 4e berpangkat 4 theta dikurangi dengan 3 kali 2 6e berpangkat 2 theta, kemudian 0 ya. Nah, tinggal kita substitusi ini. Nah, masuklah seperti ini. dy per dt nya kita peroleh dari bawah ini. Ini 2e berpangkat 2 theta nya kita peroleh dari sini. Nah, tinggal kita sederhanakan, masing-masing bisa kita buang. Masing-masing bisa kita bagi 2e berpangkat 2 theta. Jadinya di sini bersisa ini bersisa 2e berpangkat 2 theta. Nah, kalau di sini ini kan 6 bagi 2 sama dengan 3. Ini kan 2 berpangkat 2 theta, di sini juga 2 berpangkat 2 theta, habis. Jadinya bersisa 2e berpangkat 2 theta kurang 3. Makanya di sini 2e berpangkat 2 theta kurang 3. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi. Kenapa bisa 2x dikurangi 3 di sini? Oke, untuk minus 3-nya sudah tidak ada lagi masalah, sisa ini. Bagaimana proses perubahan 2e berpangkat 2 theta menjadi 2x. Sebelumnya, soal yang kita ketahui adalah nah, ini tadi ya, x sama dengan e berpangkat 2 theta. Aduh, tercampur-campur ini, gak apa-apa. X sama dengan e berpangkat 2 theta. E berpangkat 2 theta. Nah, tinggal ini kan sudah ada e berpangkat 2 theta-nya. E berpangkat 2 theta tidak lain adalah x. Jadinya 2x. Nah, makanya di sini 2x dikurangi dengan 3.
Selanjutnya, turunan tingkat tinggi. Nah, turunan tingkat tinggi ini sebenarnya adalah turunan yang diturunkan lagi. Turunan sebuah fungsi juga merupakan sebuah fungsi yang dapat diturunkan lagi asal memenuhi syarat-syarat turunan. Turunan kedua dari suatu fungsi didefinisikan sebagai turunan dari fungsi turunan pertama. Turunan ketiga didefinisikan sebagai turunan dari fungsi turunan kedua, dan seterusnya. Turunan ke n didefinisikan sebagai turunan dari fungsi turunan ke n kurang 1. Jadi kalau turunan kita cari turunan ke 1000, ya 1000 kurang 1 yang diturunkan. Jadi turunan ke 999 kita turunkan menjadi turunan ke 1000. Nah, secara simbol bisa kita lihat beberapa simbol dalam beberapa referensi itu biasa menggunakan turunan-turunan seperti biasa di atas. Misalkan suatu fungsi f dinyatakan dengan persamaan y sama dengan fx, maka notasi turunan pertama, kedua sampai dengan ke n bisa kalian lihat bentuk-bentuknya seperti di atas. Bisa dalam bentuk, kita nyatakan dalam bentuk y. Kalau dalam bentuk y aksen, y double aksen, y triple aksen, dan seterusnya. Kalau kita menyatakan dalam bentuk dy per dx seperti ini juga, dy per dx kalau turunan keduanya 2 d pangkat 2y per dx berpangkat 2. Ini adalah d pangkat 3y per dx pangkat 3. Itu sama saja dengan turunan ketiga yang kita cari. D berpangkat ny per dx berpangkat n adalah turunan ke n. Kalau dalam bentuk fx, turunan pertama adalah f aksen, f double aksen, triple aksen, dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk sepertinya ya. D xy ini adalah turunan pertamanya. Kemudian sini d pangkat 2 xy ini adalah turunan kedua, d berpangkat 3 xy ini adalah turunan ketiga, dan seterusnya. Kalau kita menyatakan dalam bentuk d fx per dx seperti ini juga, hampir sama dengan ini ya. Cuman dia ganti di sini dengan y menjadi fx. Nah, tidak perlu pusing masalah ini, hanya masalah simbol saja. Jadi ini teori saja dulu. Teori tentang turunan tingkat tinggi, dia ada pembahasannya. Jadi f double aksen x sama dengan d per dx. Ini kan diturunkan, ini fungsinya kita turunkan terhadap x. Kemudian ini adalah sebelumnya adalah f aksen x, itu sama saja dengan f double aksen x. Seterusnya ya. Ini sama juga. Ini turunan pertama kita turunkan terhadap x lagi. Ini juga sama. Turunan ketiga juga seperti itu. Dan secara umum turunan ke n didefinisikan sebagai f n x sama dengan d per dx dikali dengan f n kurang 1 x, atau dalam bentuk limit. Nah, seperti itu. fn fungsinya x sama dengan limit h menuju 0, atau yang pernah kita pelajari adalah delta x menuju 0 fn kurang 1 dikali dengan x tambah h, atau x ditambah dengan delta x dikurangi dengan f n kurang 1x dibagi dengan h atau delta x, asal limitnya ada ya. Contoh, tentukan turunan keempat dari fungsi 3x berpangkat 5 dikurangi dengan 4x ditambah dengan 2x berpangkat 3 kurang x tambah 1. Jadi untuk menentukan turunan keempatnya, ya turunan pertama kita cari dulu dari fungsi ini, langsung kita turunkan, jadinya 5 kali 3 15, x berpangkat 4. Ini kita turunkan jadinya 4x pangkat 3, 2x pangkat 3 kita turunkan menjadi 6 positif 6x berpangkat 2. Ini kita turunkan jadinya minus 1. Ini untuk turunan pertama. Turunan kedua kita akan peroleh dengan cara turunan pertama kita turunkan, maka kita akan peroleh turunan kedua. 4 kali 15 sama dengan 60x pangkat 3, 3 kali 4 12, 6 kali 6 2 kali 6 12. Oke.
Turunan kedua kita turunkan menjadi turunan ketiga, jadinya 3 kali 60 180 X berpangkat 2. Ini minus 12 kali X pangkat minus 12 X berpangkat 2 kita turunkan jadi minus 24X. 12X kita turunkan menjadi 12. Turunan ketiga kita turunkan menjadi turunan keempat, jadinya ya 2 kali 180 sama dengan 360X. Ini adalah minus 24. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah tentukan nilai turunan ketiga, di mana kita ketahui X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 2 dari Gx sama dengan sin X. Jadi Gx nya itu fungsinya adalah Gx sama dengan sin X. Ini yang kita turunkan. Cari G aksennya, kemudian G double aksennya, kemudian G triple aksennya. Nah, ini untuk double turunan pertamanya G aksen X sama dengan ya turunan sin cos 3x. Jadinya setelah itu 3x nya kita turunkan terhadap variabel x juga, jadinya kali 3, jadinya 3 dikali dengan cos x. Ini turunan pertama. Turunan pertama kita turunkan lagi menjadi turunan kedua, jadinya di sini adalah 3 nya kan konstan, jadi 3 dikali dengan turunan cos min sin, makanya di sini minus sin dikali dengan 3x. 3x nya kita turunkan lagi jadi 3, jadi 3 dikali 3 jadinya 9, minus 9 sin 3x. Turunan kedua kita turunkan menjadi turunan ketiga, menjadi minus 27 cos 3x. Lagi selanjutnya batasnya untuk x sama dengan 0, kita masukkan 0 G double aksen G triple aksen 0 sama dengan minus 27 cos 0. Cos 0 sama dengan 1, jadinya minus 27 kali 1 sama dengan minus 27. Untuk x sama dengan pi per 2, pi itu adalah nilai pi sama dengan 180 ya. X sama dengan pi per 2, maka G triple aksen pi per 2 kita tinggal substitusi di dalamnya. Cos 3 pi per 2 sama dengan 0, jadinya minus 27 dikali dengan 0 sama dengan 0. Contoh lain, pertama ini kalau kita mau turunkan, jadinya fx sama dengan x berpangkat 3 ditambah dengan 3x kuadrat dikurangi dengan 5x ditambah dengan 4. Turunan pertama maka kita peroleh menjadi 3x kuadrat ditambah dengan 6x dikurangi dengan 5. Turunan keduanya kita peroleh adalah 6x ditambah dengan 6. Turunan ketiga maka kita peroleh jadinya 6. Ini turunan pertama, kita tulis dulu soalnya, x berpangkat 2 tambah 3 pangkat 2. Nah, ini bagaimana untuk menentukan turunan pertamanya? Caranya adalah misalkan dulu U sama dengan x kuadrat ditambah dengan 3 du per dx sama dengan 2x, y sama dengan u berpangkat 2 d y per d ini
DU sama dengan 2U. Jadinya DY per DX dikali dengan DX per DU. Jadi kita peroleh di sini DY per D. Salah. DY per DU, DU per DX. DY per DU sama dengan 2U kali dengan DU per DX sama dengan 2X. Ganti U nya dengan X pangkat 2 tambah 3. 2 dikali dengan X pangkat 2 ditambah dengan 3 kali dengan 2X. Jadinya ini adalah 4X kali X pangkat 2 tambah 3. Ini adalah F aksen X-nya. Nah, selanjutnya untuk menentukan turunan keduanya, F double aksen X. Nah, perhatikan ada dua fungsi di sini. Atau kalau kalian tidak mau capek-capek, nah begini. Nah, kalian masuk saja ini boleh. Jadinya 4X per pangkat 3 ditambah dengan (12). 4X pangkat 3 tambah dengan 12X sama dengan, ini turunan ketiga menjadi 12X kuadrat ditambah dengan 12. Nah, kalau kalian mau turunkan ini dua fungsi, ini fungsi pertama, fungsi kedua, perkalian. Kalau perkalian boleh kita tempuh U aksen V ditambah dengan UV aksen. Coba buktikan ini, sama tidak hasilnya? U kita tahu adalah 4X, maka U aksen sama dengan 4, V sama dengan X pangkat 2 tambah 3, maka kita peroleh di sini V aksen sama dengan 2X. F double aksen X sama dengan U aksen V ditambah dengan UV aksen. Jadinya 4 dikali dengan V nya adalah X kuadrat tambah 3 U 4X V aksen dikali dengan 2X. Jadinya ini kita kali masuk 4X kuadrat ditambah dengan 12 ditambah dengan 4 kali 2 8X kuadrat 4 tambah 8 12X kuadrat ditambah dengan 12 sama cita. Ini kalau untuk yang ini dia bantu pembagian, gunakan ini misalkan U, ini misalkan V, U aksen V dikurangi dengan UV aksen per V kuadrat. Nah, pasti bisa ya. Ini sama, ini juga sama. Oke, untuk materi kali ini saya kira cukupkan sampai di sini saja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.